lain-lain gitu. Jadi intinya itu. Eh, Tadi follow up-nya juga sudah diberikan oleh Pak Amirullah. Ya mungkin nanti perbaikannya pada harus disentuhkan langsung pada aspek real ya, pada kehidupan sehari-hari sehingga tidak terkesan teoretik begitu. Baik, Terima Pak. kasih Terima kasih. Pak Amirullah. Sama Pak Gembong. Silakan Mbak Tea. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Saya harap kalian sekarang dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum saya mulai memaparkan materi, saya ingin memberikan motivasi dulu nih kepada kalian. Jadi saya mengutip dari Socrates. Jadi kata dia, hiduplah dengan arti bukan hanya dengan waktu. Dalam artian kita sebagai mahasiswa harus menghargai waktu. Oke, hari ini pertemuan 8 itu materi yang akan saya paparkan adalah tentang paragraf. Mungkin teman-teman mahasiswa bukan kali ini saja mendengar yang namanya paragraf. Karena di bangku sekolah kita sudah pernah mendapatkan materi tentang paragraf. Sebenarnya paragraf ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang kata. Nah, pengembangan dari kata itu nanti ada di dalam paragrafnya. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak materi tentang kata minggu lalu? Mbak Mega, masih ingat materi tentang minggu lalu? Lupa, Bu. Lupa. Wah. Kalau Mas Amruwah masih ingat tidak tentang kata? Oh, kebetulan saya kalian izin kan Bu, saya nggak Oh bisa masuk iya karena ya. ada apa ujian susulan. Oke. Nah, pengembangan dari kata itu nanti dari kalimat, paragraf, wacana, dan yang sekarang kita bahas adalah tentang paragraf. Oke, sebelum kita memulai, teman-teman mahasiswa harus tahu apa saja sih yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah mahasiswa mampu membangun paragraf yang baik dan benar dalam teks akademik. Yang akan kita bahas di dalam paragraf, yang pertama itu ada definisi paragraf, yang kedua fungsi paragraf, yang ketiga ciri-ciri paragraf, kemudian ada jenis-jenis paragraf, langkah-langkah menyusun paragraf, dan pola pengembangan paragraf. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam definisi paragraf. Saya mengutip dari dua ahli bahasa, yang pertama itu dari Tarigan. Tarigan memaparkan paragraf adalah kumpulan kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan yang utuh. Kemudian kata Joris Keraf, paragraf merupakan kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Kalau kita simpulkan, menurut teman-teman sendiri, apa itu paragraf? Silakan Mbak Mega, coba disimpulkan dari kedua ahli ini, kira-kira menurut pendapat Mbak Mega apa itu paragraf? Kalau menurut saya, Bu, paragraf itu adalah suatu kumpulan kalimat, pikiran yang berbentuk kalimat dan bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan yang utuh. Kalau saya Wah, gariskan ya, Bu ya. iya, sudah tepat sekali jawabannya. Terima kasih Mbak Mega. Oke, selanjutnya ada fungsi dari paragraf. Fungsi dari paragraf di sini ada dua. Yang pertama itu adalah mengorganisasi gagasan. Yang kedua, membantu pembaca untuk memahami isi dari tulisan. Kemudian ada ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama itu adalah kepaduan atau biasa disebut dengan koherensi, kemudian kesatuan, unity, kemudian kelengkapan, dan yang terakhir itu adalah kedalaman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada paragraf deskriptif, yang kedua narasi, yang ketiga paragraf eksposisi, keempat argumentasi, dan yang terakhir itu adalah persuasi. Oke, di sini yang pertama itu kita bahas tentang paragraf deskriptif. Nah, paragraf deskriptif di sini adalah menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail sehingga pembaca dapat membayangkannya. Di situ contohnya adalah pantai itu memiliki pasir yang putih, yang halus,
Dengan ombak yang tenang, pohon kelapa berjajar di sepanjang tepi, memberikan keteduhan bagi para pengunjung yang ingin beristirahat. Itu adalah contoh dari paragraf deskripsi. Jadi menggambarkan tentang suatu objek. Entah itu objeknya adalah tempat wisata atau tokoh idola kita. Nah, sekarang saya mau tanya dengan teman-teman, siapa yang mau mencontohkan paragraf deskriptif yang objeknya itu adalah tokoh idola kalian? Silakan angkat tangannya. Ada yang mau mencontohkan? Tidak ada? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke, yang kedua itu adalah paragraf narasi. Paragraf narasi itu menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis atau secara berurutan. Contohnya, pagi itu Andi bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sarapan, ia bergegas menuju sekolah dengan sepeda kesayangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Budi dan mereka pun pergi bersama. Itu adalah contoh dari paragraf narasi. Kemudian yang ketiga itu adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik kepada pembaca. Contoh, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Proses ini melibatkan klorofil dan menghasilkan oksigen dengan produk sampingan. Selanjutnya ada paragraf argumentatif. Nah, paragraf argumentatif itu berisi pendapat atau argumen penulis yang didukung oleh fakta dan data untuk meyakinkan pembaca. Contohnya, penggunaan plastik sekali pakai harus dikurangi. Data menunjukkan bahwa sampah plastik menjadi penyumbang terbesar pencemaran laut. Dengan beralih ke produk ramah lingkungan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Oke. Berikutnya itu ada paragraf persuasif. Nah, paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu. Contoh, mari kita mulai membiasakan diri membawa tas belanja sendiri. Dengan demikian, kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik dan membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah menyusun paragraf. Yang pertama, teman-teman harus membuat atau menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Maksud dari ide pokok ini adalah menentukan temanya. Apa yang ingin kalian tulis? Misalkan kalian ingin menulis tentang paragraf deskriptif tentang tokoh idola. Misalkan tokoh idolanya adalah Lee Min Ho. Nah, di sana kalian bisa menggambarkan tentang Lee Min Ho seperti apa. Kemudian yang kedua, bisa membuat kalimat utama. Yang ketiga, kembangkan dengan kalimat penjelas. Yang keempat, gunakan kata penghubung untuk menjaga koherensinya. Yang kelima, revisi dan perbaiki kesalahan. Oke, nah setelah kalian membuat kerangkanya, kalian bisa melakukan pola pengembangan paragraf dari kelima jenis ini. Yang pertama itu ada deduktif. Nah, kalau deduktif berarti kalian harus meletakkan ide utamanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua bisa dengan cara induktif. Kalau induktif kebalikan dari deduktif. Kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Yang ketiga ada pola campuran. Kalau pola campuran itu ide utamanya ada di awal, kemudian di akhir sebagai penegasannya kembali. Yang keempat adalah kronologis berdasarkan urutan waktu atau proses. Nah, kalau kronologis ini biasanya yang kita gunakan untuk membuat paragraf narasi. Yang kelima itu ada perbandingan, jadi menyajikan persamaan dan perbedaan. Ini bisa kita gunakan untuk paragraf eksposisi. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum saya paparkan tentang tugasnya, kira-kira dari materi yang saya paparkan tadi, teman-teman ada yang belum paham? Kalau belum paham, silakan ditanyakan.
Tidak ada ya? Tanya Bu, Oh ya, silakan Mas Imam. iya mau nanya Bu, kalau paragraf itu disebut paragraf itu apakah satu kalimat atau dua kalimat itu bisa disebut paragraf ya? Minimal 5 kalimat baru bisa disebut paragraf. Terima kasih. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Mas Imam. Pertanyaannya bagus sekali dan sudah berinisiatif untuk bertanya. Oke, tadi pertanyaannya adalah eh, paragraf itu bisa disebut paragraf minimal terdiri dari berapa kalimat, Bu? Seperti itu kan kira-kira pertanyaannya tadi. Nah, pembentukan paragraf itu biasanya minimal 3 kalimat yang meliputi 1 kalimat topik dan 2 kalimat penjelas. Itu baru bisa dikatakan paragraf. Jika dia hanya terdiri dari 2 kalimat, maka itu bisa kita sebut dengan kalimat majemuk. Seperti itu, Mas Imam. Apakah sudah bisa dipahami? Oke. Yang lain? Sudah. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya paparkan tentang tugasnya. Jadi di sini teman-teman nanti menyusun paragraf. Yang pertama itu pilih salah satu jenis paragraf. Jadi terserah teman-teman mau memilih paragraf yang mana yang menurut teman-teman mudah untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua, susun paragrafnya sesuai dengan ciri-ciri dan pola pengembangannya. Selanjutnya itu teman-teman membuat makalah pendek. Temanya pola pengembangan paragraf, kemudian menggunakan minimal 2 sumber akademik, nanti ditulis tangan di kertas HVS dan dikumpulkannya pada pertemuan selanjutnya. Untuk penilaiannya, yang pertama itu yang saya nilai adalah kepaduan dan kesatuan paragrafnya sebesar 30%, kemudian kesesuaian pola pengembangannya 30%, penggunaan referensi akademiknya 20%, dan yang terakhir itu adalah tata bahasa dan ejaannya 20%. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Kemudian tugas kita adalah menyimpulkan tentang materi yang tadi sudah saya paparkan. Jadi teman-teman bisa membuat simpulan di Padlet. Silahkan dibuka Padletnya, nanti langsung dikomentari di Padlet tentang kesimpulan yang hari ini sudah kita pelajari. Apakah sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya tutup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman selalu sehat dan bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Tia. Membawakannya dengan santai, jelas, enak gitu ya, hangat gitu. Terima kasih, Prof. Mungkin kalau untuk bahasa, ya, apalagi ini menulis paragraf, ya, pembelajaran bahasa itu seringkali menjemukan gitu ya. Ini Iya, yang Prof. yang seringkali terjadi ya. Maka mungkin akan lebih baik kalau diajak pembelajarannya dalam bentuk project based learning atau problem based learning. Jadi langsung langsung beraktivitas begitu. Kenapa begitu? Karena sebenarnya memang juga dalam pembelajaran bahasa itu yang penting itu adalah kemampuan berbahasanya. Jadi bukan pengetahuan tentang berbahasa, gitu ya. Yang penting keterampilannya. 2-3 hari yang lalu Pak Menteri kita itu kan menghentak kita semua yang membuat klaim bahwa lulusan S1 kita ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu. Nah, Iya, ini Prof. ini tanggung jawab Mbak Tea, tanggung jawab saya dan teman-teman semua begitu. Jadi eh, untuk mata kuliah keterampilan ya, mata kuliah yang sifatnya real, sifatnya nyata seperti ini, kita langsung saja perbanyak mereka latihan supaya supaya tidak tidak hanya tahu pengetahuan saja, apalagi dengan banyaknya artificial intelligence itu membuat mereka menyelesaikan problem itu dengan menggunakan AI. Iya, Prof.
Ya padahal AI itu apa namanya? Jawaban yang mereka berikan itu bukan apa atas pemahaman mereka begitu, Betul. tapi yang terjadi adalah ya mereka hanya memanfaatkan contekan yang di apa yang diberikan oleh kecerdasan buatan. Ya. Bagus, tadi sudah menggunakan Padlet untuk sarana apa pengumpulan tugas begitu ya. Tadi Pak Imam juga menggunakan kelas point untuk membuat daftar hadir gitu. Memang hal-hal seperti ini diperlukan ya untuk memberikan variasi ya, untuk memberikan variasi supaya kelas kita menjadi menarik. Oh ya Bu,